Dari kasus saudara Amar Joni. Amar Joni memang di awal dia kena, dia divonis rehabilitasi, tetapi dia melalui proses hukum yang begitu berat, sampai 150 hari ditahan. Sehingganya dia ditahan pun mungkin tidak steril di lokasi penahanan tersebut. Nah sehingganya saya sudah bicara dengan Pak Kasat, Pak Sambo kalau nggak salah namanya, agar khususnya Onat ya, sepanjang Onat ini bukan bandar dan pengedar, kami minta dengan tegas dilakukan pembantaran, pengobatan, tentunya berdasarkan hasil asesmen. Asesmennya itu kan menyangkut makainya apa, berapa lama, tergantung nanti tingkatannya. Kalau tingkatannya ringan, mungkin dia bisa rawat jalan. Kalau tingkatannya sedang atau berat, itu tergantung asesmen dari hasil dokter. Kalau memang dia berat, dia dirawat. Kami akan tidak begitu saja memberikan pandangan hukum, tetapi kami akan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, melakukan kontrol sampai dia juga nanti keluar dari pengobatan. Pengawasan yang seperti apa, Pak? Ya, Pengawasan yang kami koordinasi dengan tim asesmen. Nanti penempatannya nanti di mana, apa kalau memang dia rawat jalan kan nggak ini ya, apa RSKO, apa di Lido, pengobatan dan sebagainya kan nanti tergantung rekomendasi dari Pak Sambo sebagai Kasat. Bahkan akan memberikan bantuan dengan pihak Onat, Bang, untuk membantu dari segi hukum dan penyembuhan dan lain. Untuk hari ini kami masih fungsi kami sebagai organisasi anti narkoba yang memiliki hak untuk memberikan saran pendapat kepada penyidik yang menangani kasus narkoba. Dan saya juga sampaikan di sini di media, apabila pihak keluarga ingin ada pendampingan secara hukum, kami siap akan memberikan bantuan hukum. Dan ini juga kami sampaikan juga kepada Pak Sambo sebagai Kasat Narkoba. Berarti sampai hari ini belum ada komunikasi dengan keluarga Onat sendiri, Pak? Kami tidak kenal sama sekali. Berarti tidak belum kenal. ada permintaan dari keluarga untuk didampingi? Karena belum kenal. Nah, melalui media ini kami menyampaikan apabila keluarga memerlukan pendampingan dari kami, pendampingan hukum, agar Onat ini mendapat hak keadilan tidak melalui proses hukum seperti kasus-kasus Amar Joni dulu. Nah, kami siap memberikan bantuan hukum dan kami juga sudah sampaikan kepada Pak Kasat, Pak Sambo, kami siap memberikan atau mendampingi secara hukum. Berarti ini hanya berlaku untuk Onat aja atau untuk semua masyarakat? Ya, kebetulan yang muncul kan dalam konteks ini kan gini, Mbak. Kami sudah berbicara dengan Kepala BNN kemarin, hari Selasa tanggal 28. Kami juga sudah berbicara dengan Ketua Komisi 3, Pak Habibur Rahman. Kami juga sudah berbicara dengan pembuat undang-undang, Balek, Ketua Balek, Pak Bob Hasan. Ya, ini momentum artis yang dikenal secara publik. Kita ini menjadi landasan kita untuk berbicara di depan publik, agar revisi undang-undang ke depan itu, ya, seseorang yang memiliki menguasai tanpa hak narkoba secara melawan hukum, saya nih kedapatan oleh polisi atau BNN menyimpan linting, satu linting ganja, saya pasti non kimia, saya kena 111 ayat 1 di bawah 5 gram. Ancamannya itu minimal 4 tahun. Atau saya pegang ekstasi 1 butir, kena saya pasal 112 kimia ya, narkotika kimia. Di bawah 5 gram ayat 1 berarti saya kena minimum 4 tahun. Bang, ini kan Onat masih dalam penyelidikan, pengembangan, nggak terlalu terburu-buru untuk mengajukan. Kami kan menyampaikan saran, seandainya tadi saya katakan bukan bandar dan pengedar, gitu loh. Apakah ini berlaku untuk artis saja atau masyarakat? Masyarakat umum yang memerlukan bantuan hukum, banyak juga kita bantu. Yang kalau non artis nggak mungkin lah ada media kan. Oh, berarti kok fokusnya ke artis aja gitu? Enggak juga. Ke masyarakat juga sudah. Kalau masyarakat kan nggak mungkin diliput kayak gini, dikejar-kejar sama kalian kan.
Jadi seperti Raffi Ahmad kami bantu. Amar bang? Nah itu nggak ngerti dulu itu. Tapi di undangannya ada tulisan amar bang. Nah sekarang Bagaimana amar itu? itu hanya menyampaikan terkait dengan dia dipindahkan ke rutan Nusa Kambangan. Itu yang kami belum menyampaikan secara publik. Nah, jadi yang mana nih? Amar apa yang ini tadi? Kan, karena kan dalam undangannya abang akan membahas Amar Zoni dan Onat. Iya, Amar Joni Amar Zoni seperti apa bang nasibnya? Nah, Bang? ini dah kau juga kau. Amar Joni ini ya terkait dengan penempatan seseorang atau tersangka atau terpidana di lapas Nusa Kambangan itu ada aturan yang diatur oleh undang-undang, ya, yaitu, ya saya buka dikit ya, supaya jelas di sini. Ya, pemindahan ke lapas Nusa Kambangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 99 dengan kriteria narapidana kasus berat termasuk narkoba, teroris, koruptor besar, atau risiko tinggi yang melalui asesmen serta pemenuhan pemasyarakatan administratif untuk tujuan pembinaan dan efek jerah. Jadi proses pemindahan itu ada dasar hukum Undang-Undang Lapas, ada PP 31 tahun 99, dan yang paling penting adalah ada litsusnya. Litsus itu penelitian khusus. Penelitian khusus itu adalah produk daripada asesmen. Di asesmen dulu yang namanya Amar Joni, setelah dia asesmen itu namanya litsusnya produknya. Nah, yang menyatakan bisa dipindah atau tidak itu adalah ada kasus-kasus teroris, narkoba berat, teroris berat, dan korupsi berat. Pak Rulinya mana? Baik. Baik. Nah, jadi kita pemerintahnya kan harus transparan, Baik. harus terbuka, jangan jauh-jauh, harus terbuka. Apakah hasil asesmennya itu memenuhi syarat untuk dipindahkan ke Nusa Kambangan. Jadi saya bukan melawan putusan oleh pejabat tata usaha negara pemindahan Amar Joni ke lapas Nusa Kambangan, tidak. Kami sebagai masyarakat hukum anti narkoba ada namanya secara hukum ada namanya rule of law. Rule of law ini negara harus bertindak berdasarkan hukum. Pemindahan Amar Joni ke Nusa Kambangan itu adalah produk putusan pejabat tata usaha negara. Tentunya ada pertimbangan yang memungkinkan reason dia dipindahkan. Reasonnya adalah apa? Undang-undang tentang lapas, PP tentang pemindahan ke Nusa Kambangan. Yang terakhir yang paling penting adalah asesmen litsus tadi. Ada asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen untuk menentukan apakah Amar Joni itu harus dipindahkan atau tidak. Pantauan Ganas gimana bang? Ya, kami tidak dapat karena keluarga itu kan harus mendapat putusan pemindahan seseorang, hukuman, maksudnya diproses pidana ke pengadilan. Nah, ini yang kita perjuangkan kepada pemerintah agar pasal 111 dan 112 Undang-Undang Narkoba terkait dengan penyalahguna yang menguasai memiliki narkotika secara melawan hukum itu dipertimbangkan untuk masih ada. Karena itu yang bikin kacau. Para wartawan ini kalau pegang satu linting ganja, satu butir ekstasi, saya yakin sama kayak kita. Kena 4 tahun.
Ya. Bang, sorry menegaskan lagi, jadi Ganas ini LBH atau organisasi, Bang? Ormas, organisasi, perkumpulan. Perkumpulan, Iya, oke. tetapi kita juga orang pengacara. Oke, baik. Ya, kita pengacara, mana kartunya ada? Nah, kita pengacara, kita mempunyai hak juga untuk mendampingi siapapun juga. Mbak, kalau ada masalah kita dampingi di narkoba, mudah-mudahan enggak ya. Jadi Semua. atas inisiatif sendiri Ganas mengajukan untuk membantu Onat. Oh iya, sama kayak Raffi, sama kayak Jennifer Dunn, sama kayak si siapa dulu? Sheila Marcia, sama kayak Roger Danuarta. Ya. Siapa lagi semua? Itu banyak Mbak kita. Kita biasa di Metro, di TV One, di El Sinta, Ya. semua udah kita lakukan itu, termasuk di kawan-kawan di infotainment. Jadi intinya kami kemari, si Onan ini kalau bukan bandar, Onat. Iya, begitu. Baik, ya. Oke. Ya, suratnya nih, bentar. Suratnya, Bang. Suratnya mana Pak? Surat dulu diserahkan. Ya, kita serahkan ke simbolis ke sana Pak. Yuk, Mas. Pak.